Pemirsa, sebelum saya menyampaikan firman untuk saudara-saudara sekalian, saya akan menyanyikan sebuah pujian tentang betapa kita harus memuji dan menyembah Tuhan, Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus, dan Roh Kudus. Salam saudara pemirsa, sampai jumpa kembali dengan kami dalam program Berita Pengharapan. Saudara pemirsa, hari ini saya mengajak kita untuk benar-benar menyadari kata Immanuel itu yang bisa kita dengar pada hari Natal, artinya Allah beserta dengan kita. Dan yang akan kita dengar sebentar yaitu kemanapun kita pergi, dilemparkan kemanapun kita, kalau kita disertai oleh Tuhan tadi, Allah Immanuel tadi itu, maka kita pasti akan menjadi berkat di sana dan kita pun akan diberkati. Mari kita berdoa sebelum kita lebih jauh mendengarkan firman Tuhan ini. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih Tuhan, ada firman Tuhan yang ajaib yang kami dengar sebentar. Tolong kami untuk menyimaknya, mengertinya, dan memposisikan diri kami
seperti ayat firman Tuhan ini. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Saudara pemirsa, mari kita membaca Alkitab kita dari Perjanjian Lama, Kejadian pasal 39, Kejadian pasal 39 ayat 21 sampai 23. Kejadian 39, 21 sampai 23, demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih setianya kepadanya dan membuat Yusuf kesayangan bagi kepala penjara itu. Sebab itu kepala penjara mempercayakan semua tahanan dalam penjara itu kepada Yusuf, dan segala pekerjaan yang harus dilakukan di situ dialah yang mengurusnya. Dan kepala penjara itu tidak mencampuri segala yang dipercayakannya kepada Yusuf, karena Tuhan menyertai dia, dan apa yang dikerjakannya dibuat Tuhan berhasil. Amin. Saya merasa, baik saya maupun saudara sekalian, kita semua yang sedang mendengarkan program ini memerlukan firman Tuhan ini. Bukan hanya mengidentifikasikan diri dengan Yusuf yang sedang menderita, tetapi ada kalimat yang tadi, saya tidak bisa bayangkan. Kalimat terakhir, karena Tuhan menyertai dia dan apa yang dikerjakannya dibuat Tuhan berhasil. Jadi saudara perhatikan baik-baik. Setelah dia dijual ke Mesir, dibeli oleh Potifar, Tuhan membuat rumah tangga dan usaha Potifar sukses. Kemudian sekarang, saudara sekalian, dia dijebloskan ke dalam penjara. Di sana dia menjadi kesayangan kepala penjara. Perhatikan. Artinya dilempar kemanapun juga, kalau saudara sudah bertobat, sudah lahir baru, sudah dilepaskan dari kutuk, maka saudara akan tetap menjadi berkat dan sudah sukses. Ya. Jadi tolong saudara sekalian, ada anak-anak Tuhan atau hamba Tuhan yang mendengar kata sukses, makmur, sehat, sembuh, sepertinya trauma. Aneh ya. Mereka membayangkan bahwa menjadi orang percaya haruslah menderita, haruslah macam-macam alasannya. Ya, saya tidak menutup kemungkinan Rasul Paulus mengatakan bahwa justru dalam kelemahanku lah kuasa Tuhan menjadi sempurna. Tapi saya mau tanya, ya, betul-betul saya mau tanya, beranikah saudara mengidentifikasikan diri dengan Paulus? Saya tidak berani. Menurut saya Rasul Paulus itu sudah setingkat di bawah Yesus. Tidak berani saya. Tidak berani. Betul-betul tidak berani. Oleh sebab itu saya mengatakan bahwa saya mau hidup sehat, sukses, dan makmur. Karena saya tidak punya kemampuan seperti Rasul Paulus juga, sampai menjadi developer kemah untuk membiayai hidup dari timnya, tim pelayanannya, pelayanan misinya. Oleh karena itu hari ini mari kita kembali kepada firman Tuhan ini, saudara sekalian. Mari kita mengidentifikasikan diri dengan Yusuf. Yusuf itu kemanapun dilemparkan jadi. Apa yang dikerjakan katanya firman Tuhan. Ini firman Tuhan loh yang bilang, bukan saya yang bilang. Dan apa yang dikerjakannya dibuat Tuhan berhasil. Yang buat dia berhasil itu adalah Tuhan. Mari saya akan berikan dukungan firman Tuhan ini dari bagian firman Tuhan yang lain. Mari kita baca Yosua pasal 1 ayat yang ke-8. Yosua 1 ayat 8, demikian bunyi firman Tuhan. Ya, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Dari mana datangnya? Rajin merenungkan firman Tuhan. Pegang teguh firman Tuhan dalam hati kita,
lakukan firman Tuhan itu sesuai dengan apa yang dikatakan dalam ayat firman Tuhan itu, dan Tuhan akan membuat engkau apa? Sukses dan makmur. Seorang hamba Tuhan, penafsir Alkitab, mengatakan bahwa di seluruh Alkitab hanya di sini satu-satunya, itu Yosua 1 ayat 8 adalah satu-satunya digandengkan itu sukses dan makmur. Oke, sudah belum puas? Ya, saya akan baca lagi. 3 Yohanes pasal 1. Kitab 3 Yohanes, ya. Ada 1 Yohanes, 2 Yohanes, dan 3 Yohanes. Saya ingin bacakan 3 Yohanes pasal 1, cuma satu pasal memang, dan ayat 1 dan 2. Demikian bunyi firman Tuhan. Dari penatua kepada Gayus yang kekasih, yang kukasihi dalam kebenaran. Saudaraku yang kekasih, aku berdoa semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu, sama seperti jiwamu baik-baik saja. Di sini bicara tentang apa? Semoga itu namanya doa. Kiranya semoga dalam ayat Alkitab itu bicara tentang doa. Doa untuk supaya sehat dan makmur. Haleluya. Tadi katakan sehat, sukses dan makmur. Di sini sukses, sehat dan makmur. Saudara pemirsa, pasti sudah mulai miring melihat muka saya. Saudara berpikir saya penganut Injil kemakmuran. Untuk saya bukan itu. Ini ayat firman Tuhan yang bilang. Itu sebabnya mengapa Tuhan mengangkat terus-menerus Yusuf tadi. Ya, Tuhan angkat terus-menerus sampai ke puncak. Dari penjara 2 tahun kemudian dia keluar dan menjadi Perdana Menteri Mesir. Dan Perdana Menteri Mesir yang sangat sukses karena dapat membawa bangsa Mesir melewati 7 tahun penderitaan karena paceklik yang berkepanjangan. Jadi saudara pun dapat Tuhan gunakan menjadi berkat besar, baik untuk lingkungan juga untuk bangsa ini. Bila engkau seperti Yusuf, orang yang takut akan Tuhan, lurus-lurus ikut Tuhan, dan tidak pernah meninggalkan jalannya. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan yang baru saja kami dengar. Kami sungguh berdoa supaya Engkau menolong kami semua sehingga kami seperti Yusuf, yang dilemparkan kemanapun kami jadi, karena kami sudah bertobat, sudah lahir baru, sudah dilepaskan daripada kutuk. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Salam saudara pemirsa, mengakhiri program ini saya mohon kepada saudara-saudara pemirsa sekalian untuk bila saudara menyaksikan program ini melalui channel YouTube, maka tekan subscribe dan bunyikan lonceng. Dan bila saudara menyaksikan program ini melalui channel Facebook, tolong saudara-saudara sekalian tekan like dan juga komen. Dan demikian pula bila sudah menyaksikan program Makanan Bergizi hari ini yang tertulis, maka tekan yang sama juga, tekan like dan tekan komen. Dan tolong saudara-saudara sekalian untuk membagikan program ini, share program ini di channel saudara-saudara sekalian, supaya lebih banyak lagi orang diberkati melalui program ini. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik.